Assalamualaikum, Dinda Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanda Aliman. Dinda Halim ini sudah sering kita sandasan di sini kan, dan juga banyak membawa hasil ya. Sebelumnya kita sandasan tentang masalah banjir Bulega dan tidak sampai 20 hari sudah ada respon positif dari Pemprov Jatim, langsung turun ke Bangkalan dan ke lokasi. Itu salah satu dari langkah-langkah yang dilakukan, komunikasi aktif dari yang dilakukan oleh Dinda Halim sebagai anggota Dewan dari Dapil Madura, Partai Gerindra, dan Komisi D. Nah ini gini, kenapa saya menghubungi Dinda Halim lagi? Ini terkait juga dengan mitra dan kewenangan di Komisi D dalam urusan PUPR, Dinda. Jadi jangan bosan Dinda ya kalau saya telepon Oh, dan diajak itu. tidak akan bosan. Kanda Aliman ini kan corong masyarakat Madura, khususnya Bangkalan. Oh gitu. Tidak, kemarin ini saya dipicu dengan salah satu akun di medsos itu ramai lagi tentang masalah parahnya jalan kabupaten di Bangkalan karena seluruh wilayah kabupaten Bangkalan ini rusak semua, tidak. Dan setelah saya konfirmasi ke Pemda Kabupaten lewat ketua kepala dinas PUPR, informasinya untuk menjawab keluhan dan aspirasi yang sangat luar biasa dari masyarakat ini diusulkan ke provinsi untuk alih status, Dinda. Ini kan juga bagian dari kewenangan dan tugas Dinda di Komisi D, apalagi dari corong masyarakat Madura. Coba direspon Dinda, gimana ini? Ya, saya Kanda Aliman sebetulnya beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol secara informal dengan Pak Kadis mengenai tentang sudah mengajukan proposal pemerintah Kabupaten Bangkalan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka untuk peningkatan jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Nah, sampai sekarang terus terang aja Kanda Aliman, saya belum memegang proposal itu sehingga kemudian seperti apa bunyi pengajuan secara detailnya dari Pemkab Bangkalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebelum jauh melangkah ke sana, saya secara pribadi dan sebagai wakil masyarakat Madura dari fraksi Gerindra itu mengapresiasi terobosan dan langkah yang kemudian dilakukan oleh Pemkab Bangkalan. Melihat bahwa memang di Kabupaten Bangkalan ini sejak 2015, Kanda Aliman, itu jalan provinsi yang dulu ada di sepanjang jalan Bancaran sampai ke Tanjung Bumi, itu dulu kan milik provinsi. Ya, ya betul, Yang ada di Kabupaten Bangkalan. Nah, ketika kemudian 2015 itu ada rencana pembangunan strategis nasional, ada ada dermaga bulu pandan apa itu kan, sehingga kemudian akhirnya pemerintah pusat itu akhirnya mengambil alih jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bangkalan menjadi jalan nasional, sehingga akhirnya Kabupaten Bangkalan ini sampai sekarang ini memang tidak memiliki jalan provinsi, sehingga ini yang betul, inilah yang kemudian melatar belakangi begitu Kanda Aliman. Bagaimana kemudian provinsi ini memiliki jalan yang ada di Kabupaten Bangkalan supaya ada sharing anggaran dalam rangka untuk perbaikan dan pembangunan pemeliharaan dan segala macamnya Kanda Aliman. Ini yang kemudian yang perlu juga dipahami. Tetapi yang tidak kalah pentingnya Kanda Aliman, saya juga ingin sampaikan bahwa bicara tentang jalan ini semua ada regulasinya. Nah, definisi jalan-jalan ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan. Jadi ada klasifikasi jalan nasional,
Jalan nasional itu Kanda Aliman, itu jalan yang kemudian menghubungkan antara provinsi satu dengan provinsi yang lain. Atau ada di poros tengah, begitu. Lalu kemudian jalan nasional itu sebetulnya itu idealnya adalah 12 meter. Itu belum bau jalan ya. Nah, kemudian yang kedua jalan provinsi. Nah, ini yang penting, yang stressing ini yang kemudian saya ingin jelaskan. Jalan provinsi ini juga demikian. Jalan yang menghubungkan antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain. Nah, lebar jalannya itu memang minimal 6 meter begitu. Nah, sementara kalau kemudian dari komunikasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan, dan kita tahu bersama bahwa jalan yang ada Kabupaten Bangkalan yang diajukan ini kan terus terang saja lebarnya 4 banget, Kanda Aliman. 4 meter. Kemudian ini menghubungkan antara kecamatan dengan kecamatan di lingkup Kabupaten Bangkalan. Nah, inilah yang kemudian menurut saya memang harus ada diskresi, gitu kan. Harus ada diskresi mengenai tentang persyaratan minimal 6 meter jalan ini yang menurut saya agak kesulitan dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan, sehingga kemudian ketika persyaratan minimal 6 meter itu tidak akan terpenuhi. Oleh karenanya menurut saya bahwa nanti ini kita akan dorong, kita akan mencari terobosan-terobosan agar supaya jalan yang kemudian diajukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan ini akan diterima dan akan diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga menjadi jalan provinsi. Berarti gitu ya Dinda ya, artinya regulasinya semacam itu. Dinda ini di Komisi D sudah berapa periode? Saya alhamdulillah sudah 2 periode ini di Komisi D. Belum, regulasinya juga sampai ngelontok. Sampai ke jenis-jenis urusan jalan pun sudah hafal ini berarti. Oke Dinda, tapi regulasi yang sudah berlaku, yang berlaku itu tentang masalah klasifikasi tentang jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten itu diatur sedemikian rupa. Kalau melihat dari yang terjadi, yang sudah terrealisasi antara dari Penjaran ke Tanjung Bumi segala macam itu kayaknya nggak sampai 12 meter, kayaknya sih. Benar. Artinya itu juga akan diskresi, Dinda. Betul. Tapi Kanda Aliman, kenapa diambil oleh pusat? Karena saya sampaikan tadi itu Kanda Aliman, ada proyek strategis nasional di sana. Kalau yang itu diambil pusat karena ada sebab, ada rencana proyek nasional, strategis nasional, ini alasannya karena memang ada keterbatasan anggaran di Kabupaten Bangkalan untuk melakukan pemeliharaan. Kan juga sama-sama mempunyai alasan ya Dinda. Dan ini justru yang betul-betul terkait langsung, dirasakan langsung oleh masyarakat di bawah. Coba bayangkan sekarang, bahkan banyak korban Dinda. Informasinya banyak korban, cuma Linggarjati masih belum ranking itu berapa korban dari semua jalan-jalan yang rusak itu. Belum ranking berapa, tapi banyak, informasinya sudah banyak. Di samping memang ada banyak korban, juga banyak aktivitas perekonomian di antar kecamatan ini sangat terganggu sekali. Apa alasan-alasan ini tidak menjadi alasan bisa diskresi nanti itu, nantinya gitu Dinda? Ya, Kanda, hanya menurut saya berkaitan dengan reasoning yang tadi disampaikan oleh Kanda Aliman berbagai macam penyebab itu, saya juga sependapat. Gitu. Hanya kalau kemudian bicara tentang bagaimana ketidakmampuan anggaran pemerintah kabupaten sehingga kemudian ini yang jadikan reasoning, ini yang khawatirnya Kanda Aliman, ini semua kabupaten itu akan berlomba-lomba juga menyerahkan jalannya kepada pemerintah provinsi. Nah, sementara itu kekhawatiran saja. Ya, artinya
spesifikasi berdasarkan aturan ini memang harus ada diskresi Kanda Aliman. Kalau tadi yang saya sampaikan pencarian sampai ke Tanjung Bumi itu karena memang ada proyek strategis nasional Kanda Aliman. Ini kan itu salah satu. Ini ada dua sebab alasan lagi, Dinda. Provinsi Jawa Timur di Bangkalan tidak mempunyai jalan provinsi. Kan gitu kan? Ya. Nah, itu sebetulnya tidak juga harus Kanda Aliman. Nah, ini nih, kalau kita bicara regulasi tidak harus. Bahwa kemudian Kanda Aliman bertanya kepada saya apakah mengurangi semangat saya untuk memperjuangkan ini demi jalan perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Bangkalan, tidak pernah ada surutnya Kanda Aliman. Saya pasti akan memperjuangkan. Tapi kan ini perlu diulas, diusikkan gitu. Saya sampaikan supaya pola pikir masyarakat yang ada di Bangkalan juga memahami bahwa khawatirnya kalau perjuangan ini tiba-tiba ujuk-ujuk kepingin segera terrealisasi, padahal ini kan harus ada tahapan pembicaraan, komunikasi dan macamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Bangkalan mengucapkan selamat dan sukses untuk Tasya Laundry Bangkalan. Masyarakat Bangkalan, laundrynya di Tasya Laundry. Sukses selalu, Tasya Laundry. Terima kasih. Harus melewati tahapan-tahapan komunikasi, diskusi, dan juga hal-hal lain, rapat-rapat yang lebih intensif lagi untuk bagaimana mencari solusi tentang persoalan ini kan gitu, Dinda. Artinya tidak ujuk-ujuk kan. Tapi secara prinsipil bahwa aturan yang berlaku sekarang itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Dinda tadi. Oke Dinda, ini disaksikan banyak orang Dinda, bahwa Dinda tidak akan sedikit pun surut untuk memperjuangkan ini. Kalau secara regulasi memang kayaknya gitu masih belum memenuhi syarat untuk dialih statuskan. Tapi kalau ini terus dikomunikasikan dengan alasan-alasan tertentu karena dan sudah ada contoh sebelumnya bahwa untuk jalan nasional dengan 12 meter itu sudah menjadi dialih statuskan ke nasional itu bisa. Mudah-mudahan ini juga bisa, Dinda. Artinya kalau ini hasil perjuangan dan komunikasi politik yang dibangun oleh Dinda Halim sebagai di Jawa Timur, ini luar biasa, Dinda. Ini luar biasa, Dinda. Tinggal bagaimana agar masyarakat Madura yakin tidak menyesal memilih Dinda, bagaimana Dinda nanti meyakinkan ini terhadap pemerintah provinsi untuk bagaimana ini betul-betul diterima, kan gitu. Saya seperti yang saya sampaikan di awal tadi Kanda Aliman, bahwa saya akan berjuang untuk terus memperjuangkan bagaimana jalan ini minimal Kanda Aliman ada perhatian dari pemerintah provinsi. Oke. Kan juga ada mekanisme yang lain, Dinda. Misalkan seumpama itu alih status tidak bisa karena terbentur aturan perundangan. Juga bisa juga dengan terobosan-terobosan lain, dengan mekanisme bantuan keuangan, dengan mekanisme apalah dan lain-lain gitu. Kan bisa juga, Dinda. Bisa. Oleh karenanya ini mau saya sampaikan Kanda Aliman. Oh gitu. Bahwa dengan cara lain. Sebetulnya begini Kanda Aliman, saya ini berkomunikasi dengan beberapa rekan yang kemudian dari Dapil Madura, yang salah satunya juga membahas tentang bagaimana mencarikan solusi di tengah kondisi refocusing yang seperti sekarang ini. Nah, salah satunya persis yang disampaikan oleh Kanda Aliman, jadi dengan bantuan keuangan dan insya Allah Kanda Aliman di APBD 2021 di APBD provinsi itu juga Kabupaten Bangkalan itu mendapatkan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan kabupaten Kanda Aliman. Oh itu? Betul. Pakai mekanisme atau BK? BK. Dan itu terus terang Kanda Aliman, saya sampaikan juga di forum Sanrasan ini, itu perjuangan Bang Matur, perjuangan Ranasi,
kemudian perjuangan dari yang lainnya. Ya, Begitu, Pak kan? Halim, Pak Halim. Kalau Nah, Matur, kalau Matur ini kan di urusan persosialan dan perkesehatan. Terus kalau Ranasi itu kan ada di komisi apa itu ya? Komisi C di urusan keuangan. perkeuangan, per BUMD ya. Betul. Yang lebih pas Benar, untuk bicara ini kan Bang Halim. Siap. Nggak, artinya saya tidak mau meninggalkan dari perjuangan yang mendorong ini juga, Kanda Aliman. Oh, ya harus. Memang itu semuanya harus. Harus. Mitranya itu ada di saya, begitu, Kanda Aliman, di Komisi D. Oh, berarti teman-teman DPR provinsi yang lain itu sudah Halim sudah melakukan komunikasi ya, dan bagaimana ini bisa ada jawaban di Kabupaten Bangkalan ya, mengajak mereka semua gitu ya, atau mereka yang mengajak Halim? Kita bersama-sama, Kanda Aliman. Oh, bersama. Oh. Jadi gini, Kanda Aliman. Ya, gini. Saya ingin sampaikan. Ini APBD Provinsi Jawa Timur 2021, ini kan sudah turun evaluasi dari Mendagri, Kanda Aliman. Dan alhamdulillah alokasi anggaran yang kemudian masuk di dalam bantuan keuangan, Kanda Aliman, itu alokasi di Kabupaten Bangkalan lumayan besar, Kanda Aliman. Berapa jumlahnya itu? Itu kira-kira 50 miliar. Wow. Ini harapan besar. 50 miliar. Ini harapan besar ini berarti. Artinya insya Allah tahun 2021 ini ada banyak ruas-ruas jalan kabupaten yang sudah bisa untuk dijawab ya. Betul, Kanda. Jadi ini juga menurut saya informasi yang membahagiakan sebetulnya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari segala persoalan perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Bangkalan, Kanda Aliman. Dan ini salah satu bentuk dari hasil perjuangan dari Halim, Ranasi, Matur, Mahfud, Washabi Ajmain gitu ya. Washabi Ajmain. karena memang ini kan masuk di bantuan keuangan, Kanda, sehingga tidak berbicara tentang sektoral komisi sebetulnya. Oh, karena gitu. ini ada di dalam postur anggaran APBD Provinsi Jawa Timur, Kanda. Wah, semakin luar biasa Dinda ini, gaya komunikasi politiknya ini luar biasa. Oke, Dinda, terlepas dari semua itu, agar ada sustainability pembangunan dan juga sustainabilitas pemeliharaan biar tidak terjadi suasana rusak parah seperti sekarang setiap musim hujan. Mungkin ini yang harus diperjuangkan dulu agar apa ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah daerah lewat Bupati Bangkalan yang mengusulkan alih status ini jangan juga dibiarkan, Dinda ya, harus juga terus ikut serta bagaimana ini diperjuangkan, Dinda ya. Ya, akan saya kawal, Kanda. Pemirsa, ini makhluknya yang namanya Abdul Halim, Dewan Provinsi dari Partai Gerindra, yang sebelumnya sukses mengkomunikasikan tentang masalah urusan banjir, meskipun sampai detik ini, dan rencananya yang saya dengar sejak bulan ini akan dilakukan normalisasi das belega dan harus bayar. Ya. Luar biasa. Bisa biar tahu ini makhluknya. Terima kasih, Kanda Aliman. Kalau nggak lewat Tan Rasan ini kan nggak semakin terkenal ini ya. Oh gitu. Oke, Dinda, makasih banyak. Barangkali tanpa mengurangi apa yang kita rasanya hari ini, dan ini adalah sebuah respon positif yang saya tangkap dari Dinda Halim sebagai perwakilan masyarakat Madura dan juga Bangkalan di provinsi atas usulan dari pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan terhadap Pemprov. Apalagi kalau bicara suara, memang di Bangkalan ini memang yang terbesar ke Dinda Halim kan. Oh iya. Ya, ingat itu kan. Selalu ingat. Kanda Aliman kan juga ikut membantu. Jangan berisik masalah itu. Nanti banyak yang terusik. Oke, Dinda. Barangkali sebelum saya terima kasih banyak ya atas responnya.
karena memang ini Sama-sama Kak Daliman. kenapa saya menghubungi Dinda, karena memang kebetulan saya tadi sempat menghubungi Matur dan nanya Matur bahwa ini memang kewenangan di Komisi D yang sebagaimana Dinda Ya, apa namanya posisinya di situ gitu ya. betul. Makanya untuk teman-teman dari apa komisi-komisi yang lain memang tidak saya hubungi, hanya tadi dapat penjelasan dari Matur Gusairi bahwa yang menangani masalah PUPR dan DAS ini memang Dinda Halim. Makanya saya menghubungi Dinda Halim. Sebelum kita selesai, Dinda, silakan barangkali ada yang mau disampaikan lebih ditegaskan lagi tentang persoalan-persoalan yang kita rasain dari tadi. Silakan, Dinda. Ya, baik. Terima kasih Kak Daliman. Jadi memang di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini, banyak alokasi anggaran dari pemerintah, baik di tingkat nasional sampai di tingkat kabupaten, kota, itu mengalami refocusing Kak Daliman. Sehingga ini sebetulnya masa-masa sulit seperti sekarang ini menumbuhkan rasa kepekaan sosial dari masing-masing kita sebetulnya. Nah, oleh karenanya saya tidak lantas bagaimana kemudian mencoba untuk membenarkan ya dari apa yang terjadi sekarang ini, tapi maksud saya bahwa kesadaran dari masyarakat ini penting untuk sekarang ini betul-betul emosionalnya juga ditahan, egonya juga ditahan, karena semua ini sebetulnya tidak hanya pada konteks urusan perbaikan jalan sebetulnya Kanda. Tetapi ini hampir semua Kanda, di semua lingkup sektor kehidupan di negara kita ini betul-betul mengalami krisis. Nah, oleh karenanya penting bagi saya untuk menyampaikan, mungkin juga bagian daripada himbauan saya kepada seluruh masyarakat Madura, khususnya Bangkalan, bagaimana kemudian kita ini ayo saling menjaga situasi ini supaya tetap stabil, supaya tetap kondusif, begitu Kanda. Sehingga bagi saya tidak ada lain adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik. Kita harus sadar sesadar-sadarnya Kanda, karena memang situasi ini betul-betul sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita semua. Nah, kemudian kembali kepada persoalan pengalihan status atau peningkatan status jalan kabupaten ke provinsi yang ada di Bangkalan. Percayalah Kanda Aliman, saya Pak Insya Allah akan mengawal ini dengan segala daya upaya saya. Kebetulan saya di Komisi D dan alhamdulillah sudah 6 tahun Kanda, artinya sudah 2 periode. Sehingga gerak-geriknya Kepala Dinas Bina Marga dengan jajarannya itu saya sudah paham Kanda. Itu modal saya yang kemudian untuk bisa saya lakukan pengawalan terhadap pengajuan peningkatan jalan ini. Kemudian yang ketiga saya ingin sampaikan kembali Kanda Aliman terkait dengan yang tadi saya sampaikan, bahwa ada mekanisme lain, bahwa kita ini sebagai politisi sebetulnya kan sebagai katalisator, mempercepat proses Kanda Aliman, ya kan? Mempercepat proses, sehingga kami tadi saya sampaikan bahwa ada alokasi anggaran yang masuk ke pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui jalur bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Dan ini alokasinya Kanda Aliman, sekali lagi, full untuk perbaikan jalan kabupaten Kanda Aliman. Full. Jadi, pos anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan di pemerintah provinsi itu kurang lebih sekitar 50 miliar Kanda Aliman di tahun 2021. Dan alhamdulillah kemarin diajukan sebagaimana evaluasi tahapan pengajuan atau pengesahan APBD provinsi sudah turun evaluasi dari Mendagri dan tidak ada perubahan Kanda Aliman. Meskipun saya secara dokumen belum mendapatkan, tapi saya mendapatkan informasi dari Pemprov itu bahwa tidak ada perubahan. Sehingga alokasi anggaran yang untuk perbaikan jalan di Kabupaten Bangkalan, insya Allah bisa akan dirasakan di tahun 2021 ini, Kanda Aliman. Oke. Jadi itu beberapa hal poin yang kemudian ingin saya sampaikan, Kanda Aliman. Sekali lagi, saya terima kasih banyak
Kanda Aliman diundang juga di Siap. Rasan untuk yang kesekian kalinya. Dan saya, Kanda Aliman, tidak akan pernah bosan. Begitu kan. Oke. Terima kasih. Makasih. Oke, Dida, terima kasih. Pemirsa, Pak Bupati, Pak Kadis, semua teman-teman, dan juga masyarakat Bangkalan khususnya, ini adalah jawaban dan penjelasan dari wakil kita yang ada di provinsi dan kebetulan ada di Komisi D yang membidangi masalah PUPR, kebinamargaan, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menjawab terhadap keluhan, juga aspirasi serta keresahan yang terjadi akibat rusak parahnya ke jalan kabupaten ini bisa sedikit bisa ada harapan ya dari atas apa yang sudah dijelaskan oleh Dinda Halim. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan informasi ini juga memberikan harapan yang lebih besar lagi kepada masyarakat yang selama ini merasakan bagaimana parahnya rusaknya jalan kabupaten di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan. Gitu Didaya? Ya, Kanda Aliman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.